Orang kaya menguasai siapa? Orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saya percaya bahwa Alkitab mau berkata, sejak orang itu muda, ajari mereka untuk tidak berhutang. Ajari mereka prinsip kebenaran Alkitab. Supaya mereka kelak kalau dewasa, mereka jalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, Alkitab mengatakan bahwa orang kaya menguasai orang miskin. The rich rules over the poor. Orang yang kaya itu mengontrol, menguasai, memerintah atas orang miskin. Dan Alkitab berkata yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi. Nah, KKR yang lalu 2 minggu itu diantaranya Anda tahu semua, kalau mau jadi counselor harus tidak punya apa? Utang, saudara. Ini banyak orang komplain. Kenapa? Orang dagang kan semua utang, semua utang, semua utang. Dan sekarang kalau di Amerika sudah merupakan budaya. Kalau Anda mau beli barang kontan, itu mereka keberatan. Kalau bisa utang aja, gitu loh. Kenapa? Dengan utang uangnya muter, saudara. Anda akan makin gampang beli barang utang kalau Anda punya rekor sebagai penghutang yang baik. Ngerti ya? Jadi kalau Anda pernah bertahun-tahun utang, bayarnya rapi terus, Anda itu mau beli apapun, orang berkata silahkan. Anda punya rekor seorang penghutang yang baik. Bahasa Alkitabnya, Anda punya rekor seorang budak yang baik. Itu budaya memperbudak rakyatnya sendiri. Dan hanya memberikan iming-imingan sesuatu yang nampaknya baik. Dan cukup banyak orang yang hari ini secara ekonomi kolaps oleh karena pada waktu dulunya mereka hidup dalam budaya utang. Anda tahu namanya kartu kredit ya? Di Amerika termasuk salah satu 10 penyebab terbesar dari perceraian itu adalah kartu kredit. Orang gesek aja terus, saudara. Tanpa punya uang, sikat terus, saudara. Tanda tangan, barang didapat, akhirnya numpuk. Dan akhirnya kenapa kok cerai? Karena si suami istri ini boros, ya, utang terus dengan kartunya itu. Akhirnya si istri ini stres di rumah. Ngangkat telepon tidak berani, terima tamu tidak berani, takut penagih hutang datang. Akhirnya rumah tangga tegang, ditambah berbagai masalah, pecah. Dalam statistik, orang yang terlalu terbeban dengan hutang seperti itu menimbulkan problem. Nah, kalau Tuhan izinkan nanti ada waktu di mana kita akan bicara khusus ngangkut soal hutang. Saya mau tanya ini, saudara, siapa yang tidak punya hutang di sini? Luar biasa, kita punya banyak konselor. Utang termasuk kredit mobil, motor, belum kebayar, utang semua itu. Kredit-kredit semua nggak ada, itu utang, saudara ya. Jangan suka kredit. Itu ditawarkan supaya orang jalan gitu loh, ya. Anda terima barangnya, dinikmati sesaat, tapi ini dari uang utangan. Nikmatnya di mana? Ya sesaat sepertinya Anda gagah sebentar, tapi kelak itu jadi beban anak cucu kita. Jadi kita harus mengerti bahwa kenapa orang Kristen harus diberkati. Karena kita berkata, orang kaya menguasai orang miskin. The rich rules over the poor. Orang kaya itu mengontrol, menguasai orang miskin. Kalau kita berkata, aku tetap mau miskin aja lah, mau melarat aja. Ya boleh aja, silahkan. Tapi Anda harus mengerti, Anda akan dikontrol oleh orang lain. Orang dunia pasti berkata, aku mau duit itu. Kristen tidak mau, aku mau. Begitu mereka kuasai uang, Anda dikontrol oleh mereka. Sistem diatur mereka, semua diatur mereka. Dan itu kenyataan yang terjadi di banyak tempat. Akhirnya uang tidak jatuh ke tangan orang benar, tapi jatuh ke tangan orang yang tidak benar. Nah, tapi kalau Allah memberkati kita, tujuannya untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri. Perhatikan baik-baik. Kita harus menyadari bahwa sejak dari semula, Allah tidak pernah memberikan segala sesuatu semata-mata mutlak untuk menjadi milik kita. Tapi asal muasalnya kita harus mengerti, semua yang Allah berikan di dalam hidup kita itu tujuannya untuk menjadikan kita pengelola yang baik atau pengurus yang baik dari apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita.
Dari mana kita tahu itu? Lihat Kejadian pasal yang kedua. Nah, ini harus diluruskan, saudara, supaya understanding tadi lengkap. Kalau Anda hanya mendengar yang sepotong, bisa-bisa Anda berkata, ya, jatahku kaya, aku mau kaya. Semua orang pengen kaya, saudara. Kalau jujur ya, sebagian tidak jujur. Tapi kalau kita melihat akan hal ini, Anda akan mengerti apa tujuannya sebetulnya. Kejadian pasal 2, perhatikan pada ayat yang ke-15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Alkitab berkata untuk memiliki, bukan? Tidak. Mengusahakan dan memelihara. Perhatikan dua kata ini. Jadi kalau dua kata ini kita miliki, yang punya siapa? Tuhan yang punya. Dari sejak semula Anda harus tahu. Dengar baik-baik ya, saudara ya. Pakaian yang engkau pakai itu pakaian dinas. Sepatumu sepatu dinas. Loh kok dia 5, saya 1, Pak? Teknisnya harus diatur lagi nanti kelak, saudara. Tapi saya mau beritahu itu pakaian dinas. Ballpoint yang Anda pakai itu ballpoint dinas. Ngerti? Bukumu itu buku dinas. Kursi yang kau duduki kursi dinas. Semua milik Tuhan. Engkau hanya punya kewajiban mengusahakan dan memelihara. Itulah sebabnya Tuhan memberi perintah. Semua ini kau boleh makan. Nah, kalau semua dinas, kita kan boleh menggunakannya. Tapi Allah berkata, yang satu ini jangan kau makan. Pada hari kau mau makannya, kau pasti mati. Kenapa Allah berhak memerintahkan itu? Oleh sebab dia yang punya Taman Eden itu. Makanya ketika itulah manusia diusir. Lihat, Allah itu bukan Tuhan yang kerja serampangan. Sekali dia memberi, dia tidak pernah menyesal dengan pemberiannya. Nah, kalau itu sudah diberikan kepada Adam dan Hawa, Allah nggak berhak ngusir dong. Ya kan? Kan sudah milikku Tuhan. Ya, Tuhan aja yang pergi dari Eden. Nah, tapi Alkitab berkata mereka diusir nggak? Sebab Taman Eden milik siapa? Milik Tuhan. Kita harus lihat ini loh, saudara. Makanya ini orang Kristen kebanyakan gagal di sini. Mengapa kalau Anda begitu punya uang, lalu kemudian jemawa menjadi sombong, akhirnya jatuh lagi? Karena tidak pernah menyadari bahwa kita hanya pengelola dari apa yang menjadi miliknya Tuhan. Jam tangan yang engkau punya, semua yang engkau ada, semua itu milik Dia. Kita hanya diberi tugas mengusahakan dan memeliharanya. Kita hanya pengelola dari semua yang menjadi milik Allah. Kalau ini difahami, semua keruwetan yang lain akan hilang dalam kehidupan kita. Akar persoalannya justru karena manusia tidak pernah mau menyadari bahwa kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan pasrahkan kepada kita. Nah, saya berkali-kali pernah cerita dengan saudara. Saya ulang lagi, sangat baik. Saya belajar begini ya. Hal penting kalau diulang itu baik bisa masuk ke hatimu. Kalau nggak sampai masuk betul, bebalnya luar biasa. Ya, tapi kalau bisa masuk itu luar biasa. Saya belajar tentang stewardship ini dari John Avancini ya, dia ngajar bahwa kita hanya pengelola. Dan saya berkata dengan dia, Brother John, saya berkata, apa yang kamu ajarkan itu sangat sehat dan balance. Karena selama ini kalau orang ngajar prosperity, kelimpahan itu tujuannya kaya. Kaya apa nggak karuan, saudara? Nggak. Tapi orang tidak pernah mengerti bahwa sebetulnya kekayaan itu hanya akibat dari kepercayaan Allah memberi kita hal yang lebih besar lagi untuk kita usahakan dan kita pelihara. Nah, banyak orang mengejar kekayaan lewat firman Tuhan. Makanya banyak hamba Tuhan lain bereaksi. Saya perhatikan begini, saudara. Itu kalau kita membuat apa saja, mesti ada gereja lain bereaksi, membuat tandingannya yang oposisinya. Tanpa mau mengerti apa yang diajarkan. Kalau kita bicara Allah memberkati, orang berkata, kita ada teologi penderitaan. Saya tidak ngajar teologi kemakmuran, saya ngajar tentang stewardship. Saya mengajar bahwa kita ini jadi pengelola saja. Apakah itu penderitaan? Kadang-kadang, saudara.
Anda pegang tapi kok tidak boleh nikmati? Ayo. Menderita mana? Misalnya gini, Anda haus di padang gurun tidak ada air. Atau Anda haus di padang gurun depanmu air tapi nggak boleh minum. Ayo. Ya kan? Jadi kalau kita nggak mati daging, ini Anda nggak bisa ngalami dan tidak bisa ngerti itu saudara. Dipikir ini ngajari orang cari kekayaan. Sama sekali tidak. Karena Tuhan tidak mau kita cinta akan harta. Tapi Allah mau semua kita kembali kepada posisi kita. Bahwa kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya ngerti ini secara konkretnya dalam firman lewat John Avancini. Itu betul sekali. Tapi tanpa saya sadari, bertahun-tahun saya praktek hidup kayak begitu. Saya pernah cerita Pak Yusak datang ke Ungaran sini. Waktu itu Pak Samuel, karena almarhum telepon saya, dia berkata, ini Pak Yusak ada pesan Tuhan buat kamu. Nah Anda harus berpikir baik-baik ya, kalau ada orang dengan jawatan kenabian kayak Pak Yusak dari Bandung terbang, hanya khusus mau temuin Anda nyampaikan firman Tuhan. Itu dua kemungkinan. Tugas besar menanti atau dosamu gede, saudara. Seperti Daud ditegur Nathan, itu aja sudah, dua kemungkinan. Kalau iseng kagak mungkin. Nah waktu itu dia beberapa tahun dalam masa diam di depan Tuhan, tidak pelayanan. Mendadak tanpa hujan, tanpa angin, tanpa petir menyambar-nyambar, dia terbang ke Semarang, hanya nemui saya mau ngomong pesan Tuhan. Dan pesannya dikatakan harus datang dengan istrinya. Waduh, saya berkata ini apa lagi ini? Datang dengan tambahan, anak tak bawa sekalian saudara. Udah mau jadi apa jadilah, saya berkata begitu. Kami duduk di ruang kebaktian Getsemani itu, saya masih ingat. Kami duduk bertiga dan anak saya ikut, satu yang paling besar. Dan Pak Yusak berkata begini, Tuhan menyampaikan pesan buat kamu bahwa mulai sekarang kamu harus hidup seperti caraku hidup. Lalu saya ini kritis, saya bertanya, dalam hal apa? Ya toh, apa semuanya kayak tiru Pak Yusak? Ya saya nggak bisa. Pak Yusak kan hobinya pakai baju batik. Saya nggak bisa pakai batikan. Kalau saya pakai batik kayak Pak RT. Kalau dia kayak menteri, saudara. Wah, saya nggak bisa. Suruh batikan kayak dia, repot saya. Gambarnya aja berapa bulan itu ya, saudara ya. Jadi saya kalau suruh batikan kayak dia nggak bisa. Nah, saya ini hidup kok tiru-tiru ini dalam hal apa? Dulu saya pikirkan semua orang masing-masing sendiri-sendiri. Sekarang dia berkata, kamu harus hidup seperti caraku hidup. Saya tanya, dalam hal apa? Dia bilang, bukan dalam hal yang lain, tapi dalam hal keuangan. Oke, saya berkata, kalau Pak Yusak cara hidup keuangannya seperti apa? Dia bilang gini, aku gini, kalau aku terima apapun, berapapun dari siapapun, tidak otomatis milikku. Jadi aku tanya Tuhan dulu, Tuhan ini punya siapa? Tuhan berkata, bukan punyamu, kasihkan si A, kasihkan si A. Semuanya, semua. Kasihkan si B, kasihkan si B. Kasihkan si C, kasihkan si C. Bagi A, B, C, bagi A, B, C. Tuhan berkata, nah yang itu punyamu. Ambil perpuluhannya dikembalikan, disunat ya, perpuluhan. Lalu sisanya nikmati. Nah itu caraku hidup begitu. Tuhan berkata, caramu hidup mesti seperti caraku hidup. Dan langsung pertanyaannya kepada istri saya. Sanggup tidak kamu hidup kayak begitu? Waktu itu loh ya, dia ngomong sama saya. Istriku gak sanggup. Dia berkata, yang sayang dong, uang sekian juta kok dikasihkan orang. Lalu Tuhan berkata, istrimu tidak boleh tahu. Yang kamu terima berapa tidak boleh tahu. Hanya boleh tahu yang jatahmu berapa. Gitu ya. Jadi tidak merasa, loh kok uang dikasihkan lagi. Nangkap saudara. Banyak orang yang kayak begitu. Kalau Anda terima uang, Allah berkata kasihkan. Nggak bisa. Lalu kemudian, istri saya bilang begini. Sebetulnya sebelum kami menikah, dia berkata, aku ini sudah doa puasa Pak Yusak. Waktu dia mendoakan saya, dapat firman, kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Ketika dia puasa untuk dirinya sendiri, Tuhan kasih ayat, ada wanita-wanita yang melayani Tuhan dengan kekayaannya. Jadi dia berkata, wah ini penggenapan dari apa yang Tuhan sampaikan. Jadi dia berkata, oke, sekarang ini caramu harus seperti ini. Nah, terus dia berkata gini, masih ada pesan lagi. Anakmu yang gede ini itu dipakai Tuhan. Dia nanti akan banyak menyatakan suara Tuhan. Kalau dia ngomong, kamu perhatikan. Kadang-kadang itu kalau ngomong, tung keluar. Tapi itu bukan dari dia. Nah perhatikan, itu kadang-kadang kamu harus peka. Ada pesan Tuhan lewat mulutnya.
Itu betul, saudara. Tak ceritain ya. Karena dia waktu umur 6 tahun itu didatangi Yesus sendiri, anak saya yang paling gede. Dan itu muncul dengan mata telanjang, dia lihat Tuhan datang. Dan dia bisa ngomong gini, Papa, malaikat ada 2 macam. Ada yang punya sayap, ada yang nggak punya sayap. Anak umur 6 tahun ngerti soal angels, ngerti soal malaikat dari mana, saudara. Saya bilang, kamu kok tahu? Lah, aku lihat sendiri kok. Loh, Yesus seperti gambar-gambar. Oh enggak, yang asli Pak, cakepnya luar biasa. Berkilau-kilau. Loh. Dia bilang, kamu kok ngerti? Lah, aku diangkat sama Tuhan. Badanku diangkat, Pak. Diangkat badanku. Itu umur 6 tahun. Nah, setahun sebelumnya kalau nggak salah, Ibu Indri pernah nubuat. Ngomong sama saya, nanti umur 6 tahun dia ketemu Tuhan sendiri. Persis umur 6 tahun, saudara. Saya lagi di Cirebon. Istri saya lagi doakan pelepasan di gereja. Dia sama pembantu dengan adiknya yang Samuel itu di rumah. Dan waktu itu disuruh Tuhan masuk ke kamar sendiri. Dikunci, berdoa, dia lihat Tuhan. Didatangi Tuhan. 2 hari berturut-turut. Dan malaikat-malaikatnya. Sampai dia bisa bilang, tuh malaikat itu ada 2. Ada yang punya sayap, ada yang tidak punya sayap. Nah, Anda baca di Alkitab, itu betul. Yang muncul dengan murid-murid, ya beberapa kali dengan murid Tuhan, itu kan nggak ada sayapnya. Tapi ada yang punya sayap. Kerubim itu kan ada sayapnya. Ya. Nah itu kalau Anda baca di Alkitab, Anda teliti, itu betul begitu. Dari mana anak umur 6 tahun bisa cerita, kecuali dia lihat sendiri apa yang dia ceritakan. Dulu waktu kampanye pemilu terakhir, dia tanya, Papa, nyoblos apa? Loh kamu kok mau tahu? Terus waktu itu, Gus Dur lagi kampanye PKB. Dia kan di depan TV ya, dia bilang, Pak ini loh Pak, ini nyoblos yang ini loh Pak. Loh PKB, iya ini Pak, ini. Dia ditunjuk, ketika yang lain kampanye dia nggak nunjuk. Waktu Gus Dur keluar dia bilang, ini loh Pak, ini. Saya nggak nangkep saudara. Dia sebetulnya diberitahu Tuhan. Presidennya ini. Bayangin. Siapa yang ngerti saudara? Siapa yang ngira juga? Nggak ada. Tapi Tuhan bisa ngomong begitu. Nah, waktu itu Pak Yusak ngomong, kamu perhatiin ini anak. Dia seringkali akan bicara, nyampaikan pesan Tuhan. Dan kamu mesti perhatikan apa yang dia sampaikan. Lalu kemudian hari berikutnya dia teriak-teriak, Mama, baca ini ayat Mah. Baca ini ayat, dikasih ayat di Matius. Yang berkata, yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi dia teriak-teriak, mamanya suruh baca ayat itu, saudara. Nah, istri saya berkata, ini apa sih? Sorenya dibaca betul. Akhirnya, karena sudah 3 kali, dia berkata, Mama, Tuhan yang suruh Mama harus baca. Dan akhirnya dibaca. Dan Allah memberikan penjelasan begini. Kalau kamu tuh kikir, kamu ngikat. Tanganmu terikat, nggak ngasih, nggak memberi, nggak lepas. Bagianmu di surga juga terikat. Kalau kamu lepas di dunia ini, yang di sana terlepas. Banyak orang pakai ayat itu untuk nengkingi setan, saudara. Tapi itu ayat tidak semata-mata untuk itu. Dan waktu dibaca, Roh Kudus menjelaskan. Oh ngerti, dia telepon saya sore itu di Cirebon. Dia berkata, luar biasa, Tuhan berikan understanding baru, pengertian baru. Nah yang diomongin seperti itu bukan hanya saya. Beberapa orang diomongi Pak Yusak. Tapi yang lain nggak mau ngikuti. Nah sejak itu kami hidup aneh kayak begitu saudara. Tanpa saya ngerti, itulah steward. Itulah pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Akhirnya apa? Enaknya apa? Kita hidup tanpa terikat dengan harta. Mau berapapun diberi ya bukan urusan, mau belum tentu milik saya. Ngerti ya saudara? Seperti saya pernah ceritakan terakhir waktu lalu. Mau liburan ke Amerika. Saya berdoa, Tuhan kalau boleh mau ajak keluarga saya sebulan di Amerika. Tuhan bilang, boleh. Nggak lama ada keluarga datang, bawa $1.000. Saya pikir inilah yang Tuhan berikan. Saya tanya, Tuhan ini untuk apa? Nggak ada jawaban. Sampai cukup lama loh saudara. Sampai kemudian saya berkata pada saya gini, ini daripada mengganggu rasa aman kita, kamu masih punya uang nggak $100? Ngapain? Kita kembalikan dulu perpuluhannya. Saya berikan $100. Yang ini saya simpan. Waktu Robert Aaron datang ke Semarang, waktu persembahan, Tuhan berkata, nah sekarang $1.000 berikan semua. Ayo, Anda mau terima berapapun, Anda nggak bisa berkata, haleluya, nggak bisa. Orang bukan punyamu, siapa tahu itu hanya mampir. Dan itu berkali-kali loh saudara, berkali-kali. Pernah sekali masuk itu orang ngasih berapa ya, 11 juta, 30 juta, mampir. Hanya lewat aja. Kayak begitu. Dan itu Tuhan ajar jadi pengelola dalam kepentingan kerajaan surga. Sampai sekarang bahkan gereja, saya itu punya pos untuk keuangan di gereja yang
diberikan oleh gereja untuk saya punya hak menabur kepada siapapun Tuhan perintahkan. Jadi di samping pos lain yang sudah pasti, itu saya diberi pos sendiri. Yang bagian keuangan berkata, Bapak boleh nabur lah, apapun, seberapapun, ke siapapun yang Tuhan suruh. Karena itu bagian dari cara kita untuk hidup sebagai pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amen, saudara. Kayak gini ya, kita seminar gitu ya, itu sebagian besar ini kita tabur lagi itu, saudara. Sebagian besar, itu kita tabur lagi. Tabur lagi. Ada yang benih untuk dimakan, ada yang untuk ditabur. Dan sebagian besar kita tabur lagi. Jadi itu cara yang Tuhan pakai sebetulnya. Tanpa saya mengerti, mendidik saya untuk hidup sebagai seorang pengelola. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Nah kalau Anda naburnya begitu banyak, apa boleh buat? Anda pasti nuai banyak dong. Ketika nuai pun bukan milikmu, engkau sadar ini bukan milikmu. Aku hanya pengelola dari apa yang Tuhan berikan. Dan di sini saya melihat banyak hamba Tuhan lemah di sini. Karena kita selalu berpikir, aku ini mesti kurang, aku tidak cukup. Sumberku dari gajiku, sumberku dari keputusan majelis yang terhormat. Nah, kalau itu merupakan kenyataan saudara, jangan diteruskan saudara. Itu menghalangi berkat Allah dalam kehidupanmu. Kita boleh terima gaji, saya terima gaji dari gereja. School of X tidak menggaji saya apa-apa. Tapi gereja menggaji saya. Tapi hidup saya bukan bergantung kepada gaji. Seringkali Tuhan berkata, gajimu bulan ini berikan semua. Berikan semua. Jadi saya hanya ngomong sama bagian bendahara, tanda tangan aja ya. Jangan dikeluarkan loh Pak. Semua Tuhan suruh kasihkan. Jadi cuma tanda tangan. Saya terima, tapi nggak saya terima. 1 bulan. Seringkali dia buat begitu. Kenapa? Kita cuman pengelola. Bayangkan kalau semua anak Tuhan hidupnya kayak begitu. Asik gak kira-kira saudaraku? Hah? Ayo, setan ora doyan demit ora duit. Betul saudara itu. Ya kan saudara? Mau mendekati kita gimana? Orang ini gak merasa punya apa-apa kok. Semakin Anda tidak terikat dengan harta, semakin Allah percaya. Karena kita ini cuma jadi pengelola. Nah sekarang lihat contoh yang luar biasa. Dari perumpamaan Yesus. Matius pasal yang ke-21. Matius pasal 21. Matius 21. Lihat pada ayat yang ke-33. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ini contoh yang sangat gamblang, jelas sekali buat kita. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Anda garis bawahi perkataan ini. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada siapa? Penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya. Kapan itu? Pada waktunya. Lihat. Siapa tuan pemilik kebun anggur itu? Tuhan sendiri. Siapa penggarapnya, penyewanya? Kita. Kita harus menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.
Waktu kita mencoba untuk memilikinya, dikatakan kita menjadi penyewa yang jahat, saudara. Makanya Alkitab berkata, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Apa itu cinta uang? Ketika engkau merasa semua yang ada padamu adalah milikmu sendiri. Kalau Anda menyadari kita hanya penyewa, kita hanya penggarap. Dan kapanpun Tuhannya berkata, berikan bagianku, dan kita berkata, aku berikan ya Tuhan. Kita jadi penggarap atau penyewa yang baik di mata Allah. Semakin kita jadi penyewa yang baik, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa supaya ini merupakan understanding, pemahaman yang jelas sekali dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ini yang saya berdoa, kita bisa menangkapnya. Nah, ketika saya hidup dengan cara seperti yang diajarkan Tuhan, jadi pengelola, saya tidak merasa bahwa saya tambah melarat, loh, saudara. Sebaliknya Allah memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar dari yang pernah saya alami sebelumnya. Dan dari semula Pak Yusak sudah ngajari bagus, dia berkata begini. Dia berkata terus terang, aku ini, dia bilang, tidak bisa pegang uang gede sekali. Saya bilang, loh kenapa? Sebab aku ini mata duitan. Dia bilang, aku ini super semua. Dia berapa? Nah, kalau Anda dengar ceritanya dia yang sebetul-betulnya, Anda bisa ngeri. Loh, orang kayak begitu kok jadi kayak begini ya sekarang ya? Waduh. Kalau Anda melihat ceritanya Pak Yusak yang aslinya itu keluar semua, wah itu hanya muncul di meja makan, saudara itu. Di mimbar kagak keluar itu hanya cerita di seputar meja makan. Kalau dia keluarkan semua, saya sampai gede-gede, geleng-geleng kepala saya, kok bisa ya? Kayak gini, kok jadi kayak begini? Luar biasa. Dia berkata, aku itu super semua. Semua itu sebetulnya aku buat semua dalam hidupku. Makanya dia berkata, kamu nggak bisa pegang uang besar. Nanti kambuh mata duitanmu. Dia pernah ke Amerika dengan saya. Pas saya sedang tugas di New York, khotbah di New York, dia kan tinggal di LA beberapa hari itu off. Ada teman pendeta ngajakin jalan-jalan ke Las Vegas. Tempat orang judi. Saya beritahu saudara ya, saya 2 kali ke sana. Sekarang jadi bagus sekali, tapi jangan kepingin sana saudara. Saya ceritain aja cukup ya. Itu Anda kalau tahu, itu hotel bisa dibangun kayak Venesia. Ada kayak kanalnya. Dan itu langitnya, atapnya dibuat seperti langit, persis seperti Anda di alam terbuka. Itu hotel mewahnya luar biasa. Itu hidup dari gambling, dari perjudian. Pak Yusak itu diajak jalan-jalan ke Las Vegas. Cuman saya semalam aja nggak betah, saudara. Wah, sudah nggak tahan. Wah, itu atraksinya banyak, secara manusia bagus-bagus. Roh saya berontak sekali, saya bilang, pulang. Akhirnya hari berikutnya pulang kita. Nggak tahan roh saya. Lah Pak Yusak ini, nah dulu saya ini hidup saya nggak pernah judi, saudara. Saya nggak pernah judi, nggak pernah minum. Tuhan proteksi saya begitu rupanya. Perempuan kenal cuma satu, ya istri saya sekarang ini. Saya dengan perempuan dulu takut loh, saudara. Sampai sekarang pun saya masih ngeri lihat perempuan. Karena Simpson kalahnya sama perempuan, Daud kalahnya sama perempuan, Salomo kayak perempuan, Adam sama perempuan, Abraham sama perempuan kalah. Nah, kita siapa? Kita sama perempuan, harus hati-hati ini. Katanya lu tahu-tahu. Saya buat artikel tulisan nanti dalam majalah Rise Up kami terbaru. Adam, mengapa engkau membisu? Perlu dibaca oleh semua Adam. Dan jadi warning buat semua Hawa, saudara. Kadang-kadang itu inspirasi muncul mendadak, saudara. Saya tulis dan masalah kedua, I think it will be better than yang pertama. Nah, saya mana tadi? Las Vegas. Pak Yusak ini mau dibawa ke sana. Tuhan bilang, tidak boleh. Terus dia ngomong, gak boleh sama Tuhan. Loh, om kok hanya ke Las Vegas? Gak judi kok. Cuman lihat-lihat. Tuhan bilang, nanti kambuh. Dulu hobinya judi, saudara. Anda pernah dengar kesaksiannya? Oh, luar biasa. Dia judi, saudara. Dia ke pasar malam atau apa dengan keluarganya. Makan di restoran. Keluarganya makan, dia judi. Dia makan, terus uangnya dipakai untuk judi segala macam, habis, saudara. Tinggal sedikit. Ditagih bonnya, dihitung, wah gak cukup nih. Istrinya bilang, gak cukup, bonnya sekian.
uang tinggal sedikit, itu belum bertobat loh, belum lahir, belum jadi hamba Tuhan. Terus jangan niru-niru, Pak Ustaz judi, saya judi. Hati-hati saudara, ini belum jadi hamba Tuhan. Masih hidupnya di proses Tuhan habis-habisan. Terus dia bilang, Tuhan gimana ini? Ini masih sedikit ini. Dia bilang, kamu tambah lagi makannya. Dia pergi, cari roulette saudara. Nomor berapa ya? Ini, sekian Tuhan. Dapat saudara. Sek, cukup, bayar. Jangan ditiru ya saudara ya. Ntar dia akan ngajar lagi kalau Tuhan izinkan ya, bulan Oktober. Sebelum kita selesai. Kalau Tuhan izinkan. Tapi Anda harus mengerti. Jangan ditiru luarnya. Tapi Anda mengerti itu yang dia pernah bilang. Ya, makanya saya ini nggak bisa pegang uang banyak. Dia berkata, aku lihat kalau kamu bisa pegang uang besar. Pada waktu itu gereja belum mengalami breakthrough secara keuangan, saudara. Dan kita belum nikmati seperti yang Tuhan anugerahkan kepada kita seperti ini. Tapi saya berkata, dia ngomong pada saya, kamu bisa pegang uang besar. Aku nggak bisa. Dan dia berkata, karena kamu punya tanggung jawab di depan Tuhan. Nah, belakangan saya ngerti ayat ini. Coba buka 3 Yohanes, saudara. 3 Yohanes. Lihat pada ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik. Kata baik-baik sebetulnya bahasa Inggrisnya prosper. Atau limpah. Dikatakan demikian. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, tanpa terkecuali. Segala sesuatu. Sama atau sebagaimana jiwamu baik-baik saja. Nah, dalam segala sesuatu kita ini akan prosper, limpah, sebagaimana jiwa kita juga limpah. Nah, jiwa itu unsurnya 3. Apa itu? Pikiran, perasaan atau emosi, dan kehendak atau will. Oke? Nah, dengarkan saudara, 2 hal saya mau sampaikan. Kalau jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu limpah atau kaya, maka segala sesuatunya akan limpah. Karena jiwa itu merupakan pintunya. Ya, ada orang yang seperti botol. Ini botol apa ini? Whisky. Ada yang seperti tempayan. Gimana gambarnya? Tempayan. Ada yang seperti drum. Ada orang yang seperti lautan. Jiwamu itu apa? Botol, tempayan, drum, lautan. Kalau jiwamu ini kecil, sempit, tidak prosper, Allah itu hadir seperti air terjun. Atau seperti hujan. Jiwa itu merupakan pintu. Saya mau tanya, yang bisa nampung banyak yang mana, saudara? Lautan. Unlimited. Mau diberi berapa dia terima. Yohanes berkata, aku berdoa semoga engkau ini prosper, limpah dan sehat dalam segala sesuatu. Sebagaimana jiwamu itu prosper atau limpah. Jadi kalau pikiran, perasaan, kehendak kita ini prosper, limpah, cara mikirnya, cara pandangnya itu begitu luas, kenal Tuhan lebih lagi, apapun yang dia beri tidak jadi penghalang buat kita. Tapi kalau cara berpikir kita sempit, nah ada orang berkata gini, kemiskinan identik dengan kerohanian. Saya bingung gitu, dengar itu saudara. Dari mana? Kalau Anda melarat sama dengan Anda rohani, saya nggak ngerti.
Yesus sendiri, orang bilang, oh seperti Yesus kita ini. Seperti Yesus. Saya berkata, aku nggak bisa ngerti. Orang berkata bahwa Yesus itu melarat, saya nggak bisa ngerti. Saya pernah ceritakan pada Anda tuh. Dia punya bendahara, koruptor lagi. Kalau duitnya nggak banyak, dari mana korupsinya? Ngerti ya? Korupsi itu kalau Anda dipasrai uang banyak, Anda yakin Anda ambil tidak ketahuan. Nah kalau nggak banyak Anda ambil, Anda bukan koruptor. Pencopet itu. Nggak tahu berapa ya. Tapi kalau koruptor itu adalah jumlahnya begitu banyak, Anda yakin tidak ketahuan. Berkali-kali loh Alkitab berkata, Yudas itu ngambil uangnya Yesus. Yang kedua, Tuhan itu kalau pergi rombongan 12 orang, kadang 70 orang. Dia muter kemana-mana. Dan tidak pernah Alkitab berkata, maka dia perintahkan murid-muridnya untuk door to door mencari roti dan remah-remah dari orang Yahudi. Alkitab malah berkali-kali berkata, dia beli makanan. Punya duit nggak kalau beli makanan? Punya. Sehingga Alkitab berkata, ada wanita-wanita yang melayani dia dengan kekayaannya. Itu Tuhan kita. Lihat pakaiannya, saudara. Nah, pakaian Tuhan itu pakaian mahal tuh. Itu lenan yang dipintal terus, yang tanpa potongan, tanpa jahitan. Sehingga orang Romawi menggunakannya untuk diundi. Mereka rebutan. Jadi Tuhan itu pakaiannya pakaian bagus. Saya pernah berkata, jangan dipikir dia seperti anggota ketua partai Kaipang dalam Tolyongto. Begitu saudara, yang cuman jalan dengan 12 pendekar melarat. Keliling-keliling begitu, kerajaan Allah sudah dekat. Ini ketua partai Kaipang dengan pasukannya. Jangan ngomong gitu dong. Yesus bukan ketua partai Kaipang yang melarat sombang-cambing berkata kerajaan Allah sudah dekat. Come on. Kalau Anda punya anak atau Anda nyumbang orang punya anak, saudara. Nyumbangmu apa coba? Handuk, gelang yang kecil. Kan nggak ada gelang berlian, nggak ada tuh. Kecil, anteng-anteng kecil, apalagi diapers, popok bayi, paling begitu. Yesus lahir sumbangannya emas, kemenyan, mur, gitu. Sejak kecil soge, saudara, Yesus itu. Bisa ngungsi ke Mesir, hidup, balik lagi selamat loh, saudara. Dari mana? Biayanya dari situ. Nangkap ya, saudara. Dia masuk Yerusalem, keledainya itu brand new. Belum pernah dipakai orang. Kita mobil kadang-kadang bekas sudah bangganya. Luar biasa kan? Yesus keledai baru. Mati cuma numpang 3 hari. Kuburannya baru. Cuma 3 hari itu saudara. Cuma numpang 3 hari. Tidur di bintang 7 dia. Itu kuburannya orang kaya loh saudara. Ini pakai. Ayo. Jangan bilang dia melarat saudara. Dia tidak berlebihan dan dia tidak foya-foya dengan kekayaannya. Tidak. Tapi Allah juga membuat dia bukan jadi orang yang melarat. Jadi Anda harus ngerti. Kalau cara berpikir yang sekarang saya sedang merombak dalam 2 hari ini. Mudah-mudahan saya berhasil oleh karena anugerah Tuhan. Adalah mengubah Anda dari botol kecil ini jadi lautan yang luas. Apapun yang Allah beri, engkau berkata, bisa Tuhan. Semakin kita melihat kemuliaannya, ngerti firman Tuhan, kita berkata, aku tidak mau batasi engkau dalam hidupku. Kenapa harus batasi? Kalau Allah mau berkati, biar berkati. Kita ini terlalu kecil untuk bisa menangkap semua yang Tuhan ajarkan. Persoalannya, kita seringkali nggak bisa ngerti ini karena tidak pernah ngalami, saudara. Itulah yang membuat Tuhan berkata, engkau tidak mengerti bahasaku karena engkau nggak ngalami. Kalau kita ngalami, Anda ngerti bahasanya Tuhan. Engkau berkata, aku ngalami kok sebetulnya. Tapi persoalannya, Anda nggak ngalami. Atau belum ngalami. Sehingga engkau tidak ngerti bahasanya Tuhan. Begitu saudara ngalami, engkau berkata, ya, aku ngerti yang dimaksudkan dia apa. Aku tahu. Amen. Nah yang kedua, kata prosper, kata limpah ini lebih sebetulnya berupa yang namanya bekal. Untuk tujuan tertentu. Jadi ini bukan tujuan, saudara. Kelimpahan itu bukan tujuan. Itu lebih berupa bekal sebetulnya. Seperti Anda akan ke Kalimantan, saya lihat Helis sudah siap dengan tas ranselnya.
Dulu Ibu Ruth beli kecil, dia beli omanya, tasnya Ibu Ruth, saudara. Gede sekali. Yang Ibu Ruth itu cucunya, dia beli omanya ini, gede. Dia sudah siap ini untuk bekal. Kira-kira roti, segala macam masuk di situ. Nah, banyak orang salah. Mau ke Kalimantan, ribut bekalnya, rapat berbulan-bulan hanya ngurusi bekal. Sampai harinya nggak berangkat juga, kenapa? Rapat soal bekal belum selesai. 2 minggu kemudian semua sudah pulang, ribuan jiwa bertobat, ini kelompok masih baru selesai soal bekal. Terlambat. Nah, bekal itu bukan hal yang terlalu besar. Tapi bekal itu perlu untuk mencapai tujuan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Tuhan berkati kita? Karena Allah mau kita mencapai tujuan kita. Jadi kalau Anda nggak dapat bekal, saudara, ya berat. Nah, seberapa Allah beri tergantung tujuannya seperti apa. Semakin Allah punya purpose, punya tujuan tertentu dalam hidupmu, mau nggak mau, saudara, Anda akan diberi bekal yang memadai untuk Anda sampai ke sana. Saya beri contoh ya. Ibu Indri baru dapat Land Cruiser. Ini mau ditabur lagi, saudara. Dia sudah cerita belum ya di sini ya? Jadi dia cerita itu pada hari di mana papahnya meninggal, dipanggil pulang. Land Cruiser-nya diminta. Loh, Tuhan kalau minta nggak tanggung-tanggung, saudara, semua dia minta semua, saudara. Itu 400 juta, saudara. Dulu kami sama-sama bergumul, saudara. Sama-sama bergumul nih. Saya cerita apa adanya ya, saudara ya. Jadi ketika orang mau kasih saya BMW itu mobil dinas, saudara. Itu mobil, saya beritahu, mobil apa boleh buat, saudara. Mobil dinas. Saya kasih nomor belakangnya hati. Yang penting itu jaga hati. Ilmu yang baik itu ilmu hati. Nah, waktu itu kan saya struggle betul. Saya bilang, Tuhan, aku terima tidak. Sampai Ibu Elizabeth ya, yang neguin bahwa dia bilang terima aja. Karena dia dulu pernah diberi orang Mercedes. Ditolak, diminta uangnya, terus dibagi-bagi sama dia. Kali kedua dikasih lagi, Tuhan berkata, tidak boleh kamu terima. Dia bilang, kenapa Tuhan? Dulu aku beri kamu sekali, kamu perlakukan pemberianku seperti itu. Kamu tidak boleh. Nah, ini Anda harus ngerti, ini satu level lain yang Anda mesti bisa nangkap dengan cara berpikirmu. Saya diberi understanding begini, itu bisa difahami. Contohnya begini, kemarin malam saya ceritakan. Kalau saya pulang dari luar negeri misalnya, saya sering belikan anak-anak saya oleh-oleh. Selalu saya carikan oleh-oleh buat mereka. At least gift lah buat mereka karena akan membuat mereka happy ya. Kalau satu hari saya temukan satu krayon bagus. Isi mungkin 40 warna. Gede sekali krayonnya. Saya berikan ke anak saya misalnya Keisha, bilang, Keisha ini krayon buat kamu dari papa. Wah, dia senang kan? Terus langsung dia keluar, dia bagikan ke teman-temannya. Ini ya krayon buat kamu. Habiskan. Terus dia pulang bawa dusnya aja kosong. Dia bilang, Papa, sudah tak bagi-bagi habis ini krayonnya. Lah kamu dapat apa? Enggak dapat apa-apa, tak bagi-bagi. Saya sebagai papahnya, reaksi saya apa? Oh, anak pinter betul ya. Papahmu siapa kok bisa kayak begitu? Atau saya berkata, loh, kecewa nggak artinya? Kecewa nggak? Ketika papahmu ingin memberikan Anda sesuatu yang tujuannya membuat Anda menikmati itu, Anda tidak berhak bagi-bagi. Tapi kalau dia perintahkan dibagi-bagi, Anda makan sendiri. Itu namanya tamak, rakus, koruptor, saudara. Ngerti? Itu bukan pengelola. Jadi Anda harus bisa membedakan dan butuh kedewasaan luar biasa. Karena Alkitab berkata, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Nah, Anda mesti bisa bedain ini roti atau ini benih. Ya. Nah, waktu orang yang dalam mimpi istri saya itu mengatakan akan membelikan saya BMW. Saya tidak dengan gampang berkata, wah amin, haleluya. Nggak bisa, saudara. Karena saya tahu mobil Mazda yang dulu saya nikmati pun itu dari Tuhan. Jadi saya sembahyang. Dalam pergumulan itu Ibu Elisa berkata, terima aja. Nah, dalam pergumulan itu saya ngobrol dengan Bu Indri juga. Dia juga lagi butuh mobil. Karena mobil yang dia ada, yang Toyota itu sudah ditabur kan. Ditabur. Jadi dia nggak ada mobil. Dia akan pindah ke Semarang, dia tidak ada mobil. Dia butuh mobil sekarang. Terus kita ini rundingan. Istri saya sampai geli lihat. Ini hamba-hamba Tuhan kok rundingan mobil katanya gitu. Rundingan, kita rundingan. Struggle, saudara. Rundingan. Terus saya bilang, Bu Indri, saya ini hati saya sejujurnya ya. Bilang, saya nggak enak hati.
Ya satu, saya bilang ini nggak gampang lah, buat saya ini hal baru. Yang kedua, sungkanlah dengan Pak Yusak, saya bilang. Masa ngelangkain orang tua, saya bilang. Pak Yusak pakai Gelen, saya naik BMW, nggak enak hati lah, saya berkata. Belakangan Pak Yusak berkata, aku sudah berdoa, tak tanyain Tuhan itu jatahmu, katanya gitu. Nah lalu kemudian pada waktu itu saya bilang, saya ambil aja lah, saya ambil Gelen aja lah. Terus Bu Indri bilang, iyalah, saya ambil Lancer aja lah, katanya gitu. Ujungnya nggak jadi semua, saudara. Dia beli lebih mahal dari barang ini. Jadi itu Land Cruiser itu lebih mahal dari BMW. Padahal dia beli tahun 90 berapa, itu lebih mahal. Dia beli itu 400 juta. Tapi ditabur lagi sekarang. Yang ini Pak belum disuruh. Jadi ini masih saya pakai mobil dinas, saudara. Tapi Tuhan berkata, kasihkan. Ini harus dikirim ke Kupang, saudara. Yang terima sampai lompat-lompat katanya waktu minggu lalu ditelepon. Sampai Bu Indri mau ngomong itu bingung, dia ngomong apa, dia lompat-lompat. Belakangan dia telepon lagi tanya, ini mobil dipakai untuk pribadi atau untuk apa? Bingung, saudara. Bayangin, saudara. Jadi Allah itu luar biasa. Nah, setiap orang itu diberi Tuhan sesuatu untuk bekal, untuk tujuan tertentu. Nah, apa tujuan Tuhan dalam hidupmu akan menentukan bekal seperti apa yang Allah akan berikan. Nah, seperti kayak Ibu Indri gitu ya. Saya belajar begini, saudara. Perhatikan ya. Di kitab Pengkhotbah dikatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Bukan hanya lihat, tapi perhatikan. Kalau Anda dengar orang alami gini, perhatikan baik-baik dengan mata rohanimu. Kalau engkau hanya perhatikan sepintas dengan mata jasmani, engkau tidak akan dapat apa-apa. Alkitab mengajar, perhatikanlah pekerjaan Allah. Perhatikan baik-baik. Nah, saya perhatikan begini, saudara. Oh, saya ngerti. Nah, orang seperti dia akan dipakai banyak bicara soal biblical economics ya. Ekonomi secara alkitabiah. Dan dia bergaul dengan orang-orang yang secara materi berkelimpahan. Tuhan berikan dia bekal seperti itu. Dan cara hidup seperti itu. Untuk fit dengan tujuan Allah dalam hidupnya. Nangkep ya. Kalau dia tidak berkelimpahan, dia tidak akan bisa bicara berita ini dengan bebas. Oleh karena apa? Dia nggak bisa membuktikan dengan hidupnya kok. Ya kan? Ya, kalau saya ini mobil ini kredit misalnya. Saya nggak bisa berkata pada saudara, jangan utang. Dan saya nggak bisa berkata bahwa Allah pasti memberkati. Tapi ketika saya ngajar Anda tentang biblical economics, bahwa kita ini adalah cuma pengelola, saya bisa membuktikan dengan diri saya, kita cuma pengelola. Ini barang, saya berdoa minta pun tidak, saudara. Serius. Itu mimpi-mimpi aja istri saya. Dan orang yang sama yang datang memberikan barang yang sama. Teman saya Pak Timotius pakai yang lamanya, saya nggak kepingin memakai itu. Tapi itu begitu aja. Belakangan saya bisa mengerti. Bahwa kadang-kadang Allah mau begitu untuk membuktikan sampai seberapa sih Allah bisa memberkati kita dan memberikan kepercayaan kepada kita. Nangkap ya. Itu cuma bekal. Ada purpose-nya, itu bukan tujuannya. Jadi saya tidak mengajar kepada Anda bagaimana dapat BMW. Karena kasihan merek lain tidak akan laku, saudara. Tetapi, saudara, dengar baik-baik. Itu cuma bekal. Ada purpose-nya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini setiap orang itu punya tujuan Tuhan. Ada tujuan ilahi pada setiap orang. Nah, ini menentukan bekal apa yang Allah akan berikan. Dan saya ngobrol dengan Pak Yusak, bagus sekali ya, sebelum kita makan siang saya sampaikan ini supaya tuntas. Dia akan mendoakan saya. Dia tanya gini, Tuhan, hamba-Mu agung nih, kamu beri mobil BMW ya? Gitu. Dia bilang, iya, dari aku katanya. Kenapa? Tanya kan, kenapa? Gitu. Nah, Tuhan berkata, jatahnya. Terus saya bilang gini, nah, waktu dia ngomong jatah, saya berkata gini, Pak Yusak, saya pernah didoakan Ibu Nani waktu lalu di Cirebon. Saya lagi cerita dengan dia di soal mobil ini, terus dalam doa itu dia dapat firman Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku tahu hamba-Mu ini Engkau beri hak untuk menikmati seperti orang dunia menikmati. Bayangin. Jadi, saya bilang, aku nikmati seperti orang dunia menikmati. Orang dunia nikmati apa ya? Kecuali yang berdosa loh, saudara ya. Tidak istrinya 5, yang itu tidak. Saudara. Yang dinikmati aja lah. Tapi saya berdoa, nah Pak Yusak, kamu kok ngomong itu jatah. Bu Nani bilang begini, itu gimana penjelasannya? Terus dia ngajar bagus. Saya sharingkan buat Anda untuk merubah dari botol sempit jadi lautan luas, saudara ya. Dia ngomong begini, ini bagus sekali. Setiap orang yang lahir atau sebelum lahir, Tuhan itu tahu
Apa hal-hal positif dalam dirinya yang dimiliki orang itu? Selalu ada. Sejelek-jeleknya orang, Anda pasti punya. Entah 1, entah 2, entah 5 hal positif. Misalnya, Anda ini judes sekali. Tapi baiknya adalah murah hati. Nah, itu baik. Nah, Allah ngelihat. Yang kedua, ada orang yang iri hatinya banyak. Tapi baiknya apa? Dia tidak banyak ngomong. Diam. Nah, itu ya. Ada orang yang setianya luar biasa. Di samping kelemahan-kelemahan yang lain. Jadi setiap orang, kita semua ini, ada hal yang positif dalam dirimu. Begitu engkau lahir, ada yang negatif. Kita ini bukan kertas putih, gak ada apa-apanya. Yakub begitu lahir sudah jegal kakaknya loh saudara. Megang tumitnya itu. Lalu bayi lahir kok sudah megang tumitnya itu kan sudah ketahuan kan, dari sononya kan ketahuan saudara ya. Memang harus dirubah Tuhan, diremukkan dan sebagainya. Tetapi kita semua ini ada hal-hal positif dalam diri kita. Nah, Allah itu melihat. Makan siang mau mundur sedikit ya Pak saudara. Saya tuntas ini lalu kita makan siang nanti belakangan lah. Nah, ketika ini positif dilihat Allah, ya, semua yang positif apapun ditulis sama Tuhan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini misalnya 5. Oke. Terus Allah itu melihat begini. Ini kalau maksimal, ya. Ini kalau maksimal. Ini daya kekuatan nampungnya seberapa orang ini? Dalam segala hal. Dalam hal apa yang Allah mau berikan sebagai kepercayaan. Diukur. Oke, dia nanti lahir baru, ini kekuatannya maksimal. Kekuatan maksimal itu diukur. Terus Allah menentukan rencananya. Oke, orang ini nanti akan ke sini arahnya. Nah, untuk ke sini ini, yang maksimal ini, bisa maksimal di sini, jatahnya untuk dia apa? Sebagai bekal. Diperinci Tuhan. Begitu ini maksimal saudara, jatah. Tangkap. Jadi Anda ini bisa dapat jatah luar biasa. Kalau apa yang baik dari dirimu, engkau izinkan itu berkembang. Tapi, di samping sisi positif, ada sisi negatif. Dan itu yang harus Anda waspadai, karena itu yang menggerogoti kekuatanmu sebetulnya. Ada orang yang setianya luar biasa. Mata duitannya juga luar biasa. Orang ini akan kerja keras setia. Tapi cari duit terus tujuannya. Sisi mata duitannya harus dimatikan, disalibkan. Supaya kesetiaanmu itu murni tanpa mata duitan. Kalau itu terjadi, Anda nekan yang satu, menumbuhkan yang lain oleh pertolongan Roh Kudus, maka kekuatan Tuhan itu akan dialirkan. Nah, ketika anugerah Tuhan turun, Anda bisa maksimal. Semua yang maksimal itu, seperti Anda buat bangunan inilah, ya. Maka Anda akan hitungkan, fondasinya, kerangkanya, itu kekuatan maksimalnya berapa. Anda buat 2 lantai misalnya, itu bisa berapa orang, itu kan ada ukurannya semua. Konstruksi hidupmu dan fondasi hidupmu menentukan sampai seberapa kekuatanmu sebetulnya dalam menerima apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kalau kita bisa mengerti itu, akan luar biasa. Kita akan belajar, oke, ini yang Tuhan mau. Nah, bekal setiap kita itu berbeda-beda, saudara. Tujuannya berbeda-beda. Kalau Anda ini tinggal di pedalaman, Anda nggak perlu BMW. Land Cruiser pun susah, Pak. Ya sudah, Anda perlu karunia untuk akrobat. Mungkin ya. Bergantung dari akar ke akar. Tarzan mungkin. Nggak tahu saya. Masing-masing kan punya bekal. Masing-masing kita ditempatkan. Tapi tetap Allah tidak akan membuat Anda melarat. Karena Allah mau kita menikmati lebih dari cukup. Seperti yang Dia sediakan buat kita. Nah, jatah masing-masing berbeda. Tidak usah iri, tidak usah jealous dengan apapun. Karena masing-masing kita itu berbeda. Yang penting kembangkan secara maksimal apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Begitu kita bisa berkembang, tumbuh dengan maksimal. Disitulah kita akan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita bisa mencapai tujuan ilahi. Ingat, kita hanya pengelola dari apa yang baik yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Kita bukan pemiliknya. Kita hanya mengelola apa yang Tuhan percayakan. Amen, saudara. Nanti setelah makan siang, saya akan teruskan soal
stewardship, dan besok kita teruskan lagi. Saya harap saya selesaikan bahan saya dan kita akan diberkati. Amen. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, dan berkati break kami, berkati makan siang kami. Kami nikmati dalam kasih karunia Allah yang limpah, berikan kekuatan pada kami, dan session ketiga nanti Kau juga memberkati kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata, Amen. Alright.